Hello guys, balik lagi di YouTube channel aku, Tasya Siaran. Hari ini aku mau membahas perbatakan sesuai request banyak orang-orang Batak, saudara-saudara Batak di luar sana. Kita membahas Danau Toba dan Pulau Samosir. Nah, itu aku kebetulan tuh udah pernah kesana, udah pernah ke tempat-tempat yang aku mau bahas ini. Semoga nanti bisa kesana lagi, semoga foto-fotonya juga masih ada. Nanti dimasukin foto-fotonya dan video-videonya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu kelihatan, ya maaf ya, karena waktu itu kan juga belum bikin YouTube, jadi foto seadanya aja gitu. Oke, mari kita mulai. Jadi, Danau Toba itu danau yang mengelilingi Pulau Samosir, yang panjangnya itu 100 km dan lebarnya 30 km. Pulau Samosir itu ada di tengah-tengahnya si Danau Toba dan mempunyai budaya yang lumayan kental. Dan waktu aku kesana pun kayak kalau kalian datang ke Danau Toba tuh, waktu itu aku jalurnya dari Siantar itu naik mobil sampai ke Parapat, terus naik kapal dari Pelabuhan Aji Bata sampai ke Tomo. Itu aku udah lupa berapa menit atau berapa jam, kayaknya kalau nggak salah sih 1 jaman. By the way, ini aku bawa contekan biar nggak lupa kan. Nanti aku diprotes karena aku nggak ada di tempatnya langsung, jadi aku mengingat-ingat aja waktu itu. Terus ini aku pakai ulos. Tadi mau ambil ulos aja kan, mama aku punya satu kotak gede tuh, mau ngambil aja dimarahin katanya. Tunggu dulu Tasya, nanti mama aja yang ambilin gitu katanya. Soalnya aku salah. Terus apa tadi, dari Parapat ke Tomok itu aku lupa kayak 1 jaman. Nanti aku kasih video dan foto sih kayaknya waktu itu di perjalanan menuju ke Samosirnya. Terus kalau kalian sampai sana itu pasti udah ngerasa beda karena di sana masih sangat Batak, maksudnya masih sangat adat istiadat itu masih top markotop. Jadi pasti beda deh rasanya pas masuk ke dalam, pas turun dari kapal. Waktu itu aku naik kapalnya itu bawa mobil, jadi mobilnya diparkir, terus nyampe sana ya biasa bawa mobil mundur kayak biasa. Terus abis itu sejarah daerah Samosir yang aku tahu, maaf kalau salah kalian boleh komen di bawah, boleh betulin biar kita sama-sama belajar. Nah, terus kalau sejarahnya Samosir itu kan kita udah banyak tahu ya. Jadi menurut sejarah dan menurut cerita-cerita yang udah ada, bahwa Samosir itu terbentuk karena Gunung Toba. Jadi Danau Toba itu dulu Gunung Toba itu meletus dan akhirnya membentuk si Pulau Samosir ini. Tapi kalau cerita rakyatnya, katanya dulu ada pemuda yang mancing ikan, ternyata ikan itu berubah jadi seorang perempuan. Dia menikah, tapi dengan perjanjian dia nggak boleh kasih tahu ke anaknya bahwa dia itu adalah ikan, sampai anaknya ini udah agak besar. Terus mamanya kan suruh dia kasih makan ke papanya, cuma karena dia lapar di tengah jalan dia makan makanannya. Terus dia nyampe ke papanya itu makanannya udah habis, papanya marah, terus bapaknya terus bilang dasar anak ikan. Nah langsung deh tuh hujan besar dan lain-lain. Jadi ceritanya ada 2 versi, cerita rakyat dan cerita sejarahnya. Terus di Samosir itu ada beberapa tempat yang dikatakan bahwa itu pertama kali Raja Batak turun dari bumi. Itu ada di Pusuk Buhit namanya. Itu pertama kali Raja Batak turun ke bumi diturunkan oleh pencipta langit. Nah di sana tuh masih ada situs-situsnya. Semoga aku bisa kesana ya nanti menjelaskan secara langsung. Kalian kalau kesana kalian masih bisa lihat situs-situs budayanya di sana. Terus ada Aik Sipitudai, itu artinya sumber air yang dialirkan ke 7 aliran. Jadi itu 7 saluran itu punya 7 rasa yang berbeda, dan
masyarakat sekitar mempercayai bahwa air itu bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit. Terus ada namanya Batu Sawan. Batu Sawan itu dipercayai atau dari cerita rakyat dari sana itu dulunya adalah tempat mandi raja-raja Batak. Terus ada Batu Hobon. Batu Hobon itu batu yang agak lumayan gede tapi nggak terlalu 1 meter lah ya besarnya itu. Di dalamnya tuh ada rongganya dan katanya itu tempat penyimpanan pusakanya Raja Batak. Nah, itu orang tuh udah, ya itu kan udah beratus-ratus tahun. Nah, orang tuh katanya sempet banyak yang mencoba untuk membuka batu itu untuk mau melihat, tapi nggak pernah dapat di dalam, nggak pernah bisa membuka dan nggak pernah dapat di dalamnya ada apa. Dan biasanya orang yang mencoba untuk membuka itu dia pasti dapat malapetaka. Kalau dilihat dari sisi-sisi mistisnya, aku waktu itu nggak kesana, nggak ke Batu Hobon ini. Ya aku sih percaya kalau tempat yang dibilang itu tempat penyimpanan pusaka atau tempat yang dikeramatkan, pasti nggak sembarang orang bisa buka dan nggak sembarang orang bisa lihat. Atau mungkin bentuknya pun sudah nggak berbentuk fisik, itu pasti udah berbentuknya ya kalau nggak gaib dan mesti ada ditarik dan sebagainya. Nah itu nggak sembarangan orang bisa ambil, biasanya memang entah turunannya atau nggak sama sekali boleh diambil karena itu memang punyanya dia yang menaruhkan tempat itu, dan pasti ada yang jaga, pasti gitu. Jadi ya nggak mungkin sembarangan orang bisa ambil. Terus ada di atas sesi Batu Hobon itu ada namanya Sopo Tatea Bulan. Nah, di dalam Sopo Tatea Bulan itu ada banyak patung-patung Raja Batak bersama dengan prajuritnya, bersama dengan keturunan-keturunannya. Nah, itu ada di sana. Jadi kalau kalian ke sana mau lihat, nah itu tuh banyak patung-patungnya. Nanti juga biasanya ada tour guide yang bisa jelasin ini siapa. Nah, terus di sana juga ada patung-patung kendaraannya raja-raja, itu kayak naga, singa, kuda, gajah, harimau. Nah, itu kendaraan-kendaraan Raja Batak zaman dulu. Lalu ada kuburan-kuburan Raja Sidabutar di Tomok. Namanya Sarkofagus Raja Sidabutar. Nah, waktu itu aku kesana. Kita kalau kesana itu harus pakai ulos kayak gini. Terus pokoknya nggak boleh bicara kotor. Pokoknya ada pantangan-pantangan yang seperti biasanya kalau kita ke situs-situs bersejarah. Itu di sana makamnya tuh dari batu dan gede-gede, tapi nggak segede-gede, ya ada yang gede sih, tapi ada juga yang kecil-kecil. Nah, makam ini unik, jadi bentuknya lurus, terus di depannya tuh ada batu yang diukir sesuai, menurut sejarahnya itu diukir sesuai muka si Raja Batak yang dikubur di dalam makam itu gede tuh, muka ukirannya tuh besar, dan itu dari batu asli, itu pun makam asli yang udah bertahun-tahun lamanya, beratus tahun. Aku waktu itu kesana tuh sama ada tour guide juga yang menjelaskan kayak ini makam siapa, itu dijelasin nanti. Nah, makam ini itu katanya itu makam dari abad ke-16. Tuh, terus nah ini yang paling waktu itu waktu pulang ke Medan, aku paling pengen banget tuh ke tempat ini, namanya Huta Sialagan. Nah, pasti kalian banyak yang tahu, apalagi orang-orang Batak. Dari Samosir. Nah, itu waktu itu aku tujuan utama aku ke Samosir itu pengen ke Huta Sialagan karena kepo banget sama batu kursinya. Nah, apa sih batu kursi itu? Tunggu, kita cerita dari awal masuk dulu ya. Nah, waktu aku berangkat kan aku naik mobil ke sana. Jadi pertama kali kita masuk itu sama kita harus pakai ulos kayak gini juga. Terus ada kalau kalian di sana masuk ke sana tuh sama kalian juga nggak boleh berkata kasar, nggak boleh berkata kotor, harus jaga sikap lah ya, karena ini kan situs bersejarah gitu. Dan di sana pas kita masuk tuh berjejer udah rumah-rumah adat Batak yang nanti aku akan jelasin filosofinya rumah adat Batak di video yang lain selain ini. Terus kita kan udah lihat rumah adat Batak, terus di sebelah kanan itu ada tembok-tembok yang 1 atau 2 meter gitu tingginya.
itu mengelilingi si kampung ini. Huta itu artinya kampung ya, jadi kampung Sialagan. Nah, jadi si tembok-tembok ini mengelilingi huta Sialagan gitu. Terus masuk itu setelah ngelewatin rumah-rumah adat Batak, paling di tengah-tengah itu ada namanya batu kursi atau batu persidangan kalau kalian tahu. Itu bentuknya, aku punya fotonya juga, itu bentuknya jadi satu meja di tengah, terus bulat gitu, kursi-kursi, sama ada pohon di sebelah di depannya gitu. Itu batu ini ada di depan rumahnya atau tempat tinggalnya rajanya. Jadi rajanya itu tinggal sendiri bersama keluarganya, yang di bawah rumah raja ini ada tempat kayak penjaranya mereka gitu, dipasung itu di bawah rumah gitu. Terus batu kursi ini dipergunakan untuk persidangan orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan atau bersalah. Nah, setiap persidangan itu biasanya dihadirin sama raja-raja lain yang diundang, tua-tua atau pemangku adat gitu zaman sekarang, pemangku gitu. Terus itu pemangku adat atau tua-tua kampung itu sebagai penasihat raja tugasnya. Terus ada orang-orang yang berilmu, sama ada penjaganya si raja. Nah, kejahatan apa aja sih yang dihakimi atau diputuskan di meja itu? Itu kejahatannya dari yang paling kecil, mencuri. Nah, mencuri itu mereka nggak akan dihukum yang keras, maksudnya nggak akan hukum sadis. Mereka dihukumnya adalah untuk mengganti atau denda 4 kali lipat barang yang dicuri atau sesuatu yang dicuri. Kalau mereka nggak mampu untuk mengganti itu, mereka dijadikan budak sama raja. Dan itu disetujui sama orang kampung. Terus yang kedua, pembunuhan dan pemerkosaan. Kenapa ada hukum ini? Karena dalam satu rumah Batak itu biasanya dihuni sama 4 keluarga. Nggak lebih dari 1 keluarga. Cuman mereka sama-sama menyadari bahwa nggak boleh mengganggu istri, adiknya atau kakaknya gitu. Jadi itu satu rumah itu tidak cuma 1 keluarga, ada beberapa keluarga, kecuali raja ya. Kalau raja sendiri itu. Terus itu dilakukan kalau ada pembunuhan dan pemerkosaan. Itu biasanya yang menentukan hukumnya itu si pemangku adat atau tua-tua kampung tadi, yang akan memberi keputusan kepada orang ini bersalah atau enggak. Nah, raja itu di situ fungsinya cuma mengesahkan hukuman yang diberikan sama pemangku adat tadi. Terus yang ketiga, yang paling heboh nih, kalau kalian pernah dengar orang Batak itu dulunya kanibal. Nah, itu dia. Jadi kalau nomor 3, kejahatan yang paling parah yang mengakibatkan hukum pancung atau hukum mati, itu orang-orang yang melakukan kejahatan seperti berkhianat sama raja, panglima musuh, jadi panglima musuh yang ketangkep sama raja, atau orang-orang yang mengganggu istri atau keluarga raja. Itu biasanya hukumannya adalah pancung. Nah, sebelum dipancung, mereka biasanya dimasukin ke penjara di bawah rumah raja tadi, dipasung kakinya. Kalau kalian spoiler nih ya tentang rumah Batak, jadi spoiler deh. Jadi tuh di bawah rumah Batak tuh biasanya ada celaknya itu untuk naruh binatang-binatang piaraannya gitu, kayak orang Batak kan babi, ayam gitu-gitu kan. Itu biasanya ditaruh di bawah situ. Nah, si penjara ini ada di bawah rumah raja juga. Itu artinya adalah orang-orang yang masuk dalam penjara itu sudah tidak dianggap sebagai manusia lagi. Jadi dia disamakan sama binatang. Nah, itu setelah diputuskan bahwa dia bersalah di batu kursi tadi, prosesi pemancungannya atau prosesi eksekusinya itu siapa yang mau makan dia, jantung dan hati itu akan merah dan hitam.